Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil artikel kami yang berjudul Potensi Rambahan sebagai Pakan Ternak. Anggota kelompok kami ada Bagas Dwi Aji Saputra 005, Hasna Nabila Kurniadi 007, Erlangga Agustin 019, Maharsi Naswa Madina 022, Lairi Fikrotus 028, dan Vanessa Bunga Tahlia. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan memaparkan tentang pendahuluan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas ternak. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas ternak adalah pakan, karena di dalam pakan terkandung nutrisi yang baik untuk tubuh ternak. Pakan hijauan biasanya diberikan kepada ternak ruminansia. Pakan hijauan harus bersifat kuantitatif, kualitatif, dan tersedia setiap tahun. Tetapi pada musim kemarau, pakan hijauan yang kualitasnya bagus sulit untuk didapatkan karena beberapa tumbuhan akan tidak hidup pada masa musim kemarau. Dengan begitu, hijauan alternatif dibutuhkan. Beberapa contoh hijauan alternatif yang dapat diberikan kepada pakan ternak adalah daun nangka, daun dan jantung pisang, daun singkong, dakwit, serta daun bawang merah. Nangka atau Artocorpus heterophyllus merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik pada daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Daun nangka berpotensi digunakan sebagai hijauan alternatif karena pohon nangka merupakan tanaman kayu yang hidup tahunan, sehingga ketersediaannya yang selalu kontinu, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai hijauan alternatif. Karena ketersediaannya yang kontinu dan juga kandungan nutrisinya yang hampir sama dengan rumput lapangan, daun nangka menjadi salah satu bahan pakan yang dapat karena ketersediaannya yang kontinu dan kandungan nutrisinya yang hampir sama dengan rumput lapangan, daun nangka berpotensi digunakan sebagai hijauan alternatif. Berdasarkan beberapa penelitian terkait kandungan nutrien dari daun nangka sendiri memiliki keunggulan yaitu protein kasar dan lemak kasarnya yang Berdasarkan beberapa penelitian terkait kandungan nutrien dari daun nangka sendiri memiliki keunggulan yaitu jumlah protein kasar dan serat kasarnya yang tinggi. Kandungan protein kasarnya di atas 10% dan kandungan serat kasarnya di atas 30%. Kadar protein yang tinggi yang dimiliki oleh daun nangka memiliki keuntungan berupa suplai nitrogen bagi mikroba rumen saat proses fermentasi berlangsung. Di samping kandungan protein kasarnya yang tinggi, daun nangka juga memiliki kelemahan ketika akan diberikan kepada ternak, yaitu kandungan senyawa sapogenin dan juga taninnya yang cukup tinggi. Selain memiliki kandungan tanin sekitar 2,49%, daun nangka juga memiliki ikatan lignoselulosa yang terlalu tinggi sehingga akan mempengaruhi proses digesti oleh mikroba rumen. Sebelum diberikan kepada ternak, daun nangka umumnya diolah terlebih dahulu seperti difermentasikan maupun dibuat tepung yang kemudian dicampurkan ke dalam ransum guna meningkatkan kadar proteinnya dan juga menurunkan kadar serat dari daun nangka sendiri. Selanjutnya ada kelebihan penggunaan daun singkong untuk pakan ternak. Yang pertama adalah biayanya terjangkau. Kemudian daun singkong ini bisa memenuhi kebutuhan gizi ternak. Kemudian yang ketiga, daun singkong ini mengandung nutrisi yang sangat baik untuk ternak. Salah satunya adalah mengandung protein kasar sebesar 29%. Kemudian selanjutnya adalah cara pemberian daun singkong sebagai pakan ternak. Karena daun singkong mengandung asam sianida sebanyak 215 mg per kilogram, maka untuk memberikan kepada pakan ternak dibutuhkan pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan sebelum diberikan kepada pakan ternak yaitu diolah menjadi silase. Jika tidak diolah menjadi silase, maka dapat menghambat pertumbuhan ternak. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan jantung pisang dan daun pisang sebagai pakan alternatif. Kelebihan penggunaan jantung pisang sebagai pakan ternak yaitu kaya akan nutrisi alami, di mana jantung pisang mengandung protein, karbohidrat, dan juga mineral seperti fosfor dan kalsium.
serta vitamin B1, vitamin C, dan serat yang tinggi. Hal ini membuatnya menjadi sumber pakan yang bergizi untuk hewan. Yang kedua itu tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Kelebihan penggunaan daun pisang sebagai pakan ternak sendiri yaitu sumber nutrisi yang baik. Daun pisang mengandung serat lignin yang baik, protein yang cukup tinggi, dan kandungan nutrisi lainnya yang mencukupi kebutuhan ternak. Yang kedua, di mana daun pisang sendiri ketersediaannya yang cukup dan mudah diperoleh. Selanjutnya, cara pemberian pakan dengan daun pisang, yaitu dengan cara fermentasi daun pisang. Cara ini meningkatkan pemanfaatan daun pisang sebagai pakan ternak dengan melakukan fermentasi. Fermentasi daun pisang menggunakan Trichoderma viride, jamur selulotik yang menghasilkan enzim selulos yang dapat menurunkan kadar serat dalam daun pisang dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan ayam broiler. Selanjutnya yaitu ada duckweed atau Lemna minor. Duckweed sendiri merupakan tumbuhan kecil yang hidup di air dan dapat digunakan sebagai pakan alternatif pada ternak. Kenapa kok bisa dijadikan pakan alternatif? Dikarenakan produksi Lemna minor mencapai tingkat yang sangat tinggi disebabkan karena luasnya lahan rawa di Indonesia yang mencapai sekitar 33 juta hektar. Selanjutnya yaitu kelebihan penggunaan duckweed sebagai pakan alternatif, yaitu yang pertama kandungan nutrisi yang tinggi. Duckweed memiliki kandungan nutrisi yang tinggi termasuk protein, fosfor, dan kalium. Hal ini membuat menjadi pilihan yang baik sebagai pakan ternak alternatif yang berkualitas tinggi untuk ternak. Yang kedua yaitu pertumbuhan cepat. Duckweed tumbuh dengan cepat dan mudah ditemukan di air. Ini artinya bahwa peternak dapat dengan mudah memperoleh tanaman duckweed sebagai pasokan pakan hijauan alternatif yang cukup untuk ternak mereka. Yang ketiga yaitu efisiensi tinggi. Penggunaan duckweed sebagai pakan alternatif dapat membantu mengurangi biaya pakan dan meningkatkan efisiensi peternakan. Duckweed dapat digunakan sebagai suplemen pakan atau sebagai pakan utama tergantung pada kebutuhan ternaknya. Yang terakhir yaitu potensi lingkungan. Duckweed dapat tumbuh di air limbah atau air yang tercemar sehingga dapat membantu dalam pengelolaan limbah pertanian dengan memanfaatkan duckweed sebagai pakan alternatif ternak. Cara pemberian duckweed sebagai pakan ternak terdapat dua cara, yaitu dapat diberikan secara langsung dengan hijauan segar dan dapat juga melalui pengolahan difermentasi untuk menjadi pakan probiotik. Pemberian duckweed dalam keadaan basah lebih disarankan karena lebih segar daripada dalam keadaan kering. Duckweed memiliki potensi besar dalam sumber pakan ternak tinggi karena kandungan mineralnya yang tinggi seperti fosfor dan kalium. Baik, selanjutnya yaitu daun bawang merah. Daun bawang merah sendiri memiliki potensi sebagai pakan alternatif. Daun bawang merah memiliki kelebihan yang pertama yaitu suatu upaya dalam pemanfaatan limbah pertanian. Dengan jumlah produksi daun bawang merah yang tinggi, tentunya diimbangi dengan limbah yang tinggi. Limbah bawang merah memiliki 15% dari jumlah produksi. Selanjutnya yaitu dapat menurunkan kandungan kolesterol. Nah, daun bawang merah ini dapat menurunkan kandungan kolesterol pada daging ternak. Selanjutnya yaitu memiliki nutrisi. Nutrisi ini dapat memenuhi kebutuhan ternak, termasuk bahan kering berupa nutrisi kasar, berupa lemak kasar, protein kasar, dan serat kasar. Selanjutnya yaitu memiliki kandungan fitokomia. Fitokomia ini adalah kandungan yang memiliki antioksidan dan antibakteri yang dapat meningkatkan pertumbuhan pada ternak. Yang terakhir yaitu memiliki senyawa antioksidan. Senyawa antioksidan ini salah satunya yaitu flavonoid, polifenol, dan alkaloid yang dapat meningkatkan pertumbuhan ternak. Selanjutnya yaitu pemberian pada ternak memiliki beberapa cara. Yang pertama fermentasi. Fermentasi sendiri dapat meningkatkan
gizi serta daya cerna sebelum diberikan kepada ternak. Yang kedua yaitu dengan dibuat tepung. Tepung akan ditambahkan ke pakan yang dapat meningkatkan bobot harian dan produktivitas ternak. Selanjutnya yaitu sebagai bahan feed aditif. Feed aditif ini dapat ditambahkan secara intensif yang akan mempengaruhi kualitas daging ternak. Yang terakhir yaitu sebagai bahan campuran atau bahan tambahan pada ransum. Nah, dengan bahan tambahan yang sesuai menurut para ahli, daun bawang merah dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas daging pada ternak. Jadi, kesimpulannya adalah ramban dapat digunakan sebagai pakan ternak alternatif. Beberapa ramban yang dapat digunakan sebagai pakan ternak diantaranya yaitu daun singkong, daun nangka, duckweed atau lenma minor, daun pisang dan jantung pisang, serta daun bawang merah. Daun singkong memiliki kandungan protein kasar sebesar 29%, serta mengandung asam sianida sebesar 215 mg per kilogram. Jantung pisang kaya akan nutrisi alami sehingga bagus untuk pakan ternak. Daun nangka tetap tumbuh meskipun dalam kondisi kemarau sehingga cocok digunakan sebagai pakan alternatif ternak. Kandungan mineral dalam duckweed tinggi yang sangat berperan sebagai metabolisme ternak. Serta yang terakhir yaitu kulit bawang merah kaya akan kandungan antioksida yang berguna untuk pertumbuhan produktivitas ternak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.